Mengapa Mens Rea Panji berbalas laporan ke polisi? Komika Panji Pragiwaksono menjadi perbincangan usai dilaporkan ke polisi karena pertunjukan tunggal stand up komedi Mens Rea. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengkonfirmasi ada laporan polisi terhadap Panji. Benar bahwa 8 Januari ada laporan dari masyarakat atas nama inisial RARW, kata Budi ke awak media Jumat 9 Januari. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, laporan dengan pasal-pasal pidana KUHP baru itu dilaporkan oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Dalam laporan bernomor STTLP-166-1 Romawi -2026 SPKT Polda Metro Jaya, Panji dalam rekaman tersebut dilaporkan melakukan penodaan agama merujuk pasal 242 dan atau 243 KUHP serta penghasutan pada pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP yang baru berlaku. Sejumlah pakar menilai pertunjukan komedi yang sering ditampilkan termasuk komika Panji sebagai sarana literasi politik dan membangun kesadaran publik. 2. Ketua PBNU Ulil Absor Abdallah dalam keterangannya pada Jumat 9 Januari menyatakan tidak tahu siapa mereka, yaitu yang melapor atau yang menyebut dirinya Angkatan Muda NU. Menurut Ulil, proses hukum terhadap komedian tidak seharusnya terjadi. Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum, kata Ulil. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menegaskan tidak ada organisasi otonom Muhammadiyah bernama Aliansi Muda Muhammadiyah. Ia juga menyampaikan perlunya berlapang dada jika dikritik, karena lewat kritik kita bisa bercermin apakah kita sudah berbuat baik dan benar atau belum. Kalau kita sudah berbuat baik dan benar, mari kita tingkatkan lagi kualitas dari kebaikan dan kebenaran yang sudah kita lakukan agar kehadiran dari diri dan institusi kita semakin dirasakan manfaat dan maslahatnya oleh orang lain, ujar Anwar. Ketiga, apakah materi Panji punya unsur pidana? Guru Besar Hukum Pidana UI, Eva Ahyani Zulfa berkata, delik penodaan agama dan penghasutan ini membutuhkan analisis mendalam. Misalnya, dalam penodaan agama ini, Eva meminta untuk melihat kembali definisinya. Makna penodaan agama, kata Eva, adalah perbuatan mensyiarkan ajaran agama secara menyimpang. Dalam konteks yang sekarang ini, apakah memang nyata pernyataan itu bahwa yang dia sampaikan adalah suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama yang beririsan dengan apa yang dilontarkan itu? Itu makanya harus hati-hati, kata Eva. Sementara itu, berkaitan penghasutan, Eva juga mengingatkan perlu kehati-hatian dan pembuktian yang solid. Ini harus dilihat apakah yang disampaikan adalah menghasut orang untuk melakukan satu tindakan pidana, tindak pidananya apa, harus jelas, ujar Eva. Ia pun memberikan contoh, misalnya menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Maka ada syaratnya, lanjut Eva, yaitu terjadinya kekerasan yang dimaksud kekerasan fisik. Jadi yang dimaksud menghasut ini adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, membakar semangat orang untuk melakukan satu perbuatan yang perbuatan ini adalah tindak pidana, tutur Eva. Keempat, Islam mengajarkan kepada umatnya dan masyarakat untuk berani melakukan kritik atau lebih dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu kritik berbeda dengan fitnah dan penghinaan. Bahkan Islam menempatkan kritik kepada penguasa yang zalim adalah seutama-utamanya jihad fi sabilillah. Menempatkan pelakunya sejajar dengan sahabat Nabi SAW sekaligus paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang syahid di medan perang Uhud. Secara pengalaman faktual, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada kebijakan beliau terkait pembatasan nilai mahar. Kritik datang dari seorang muslimah yang cerdas dan berani. Maka tanpa drama dan tanpa teror pastinya, Umar mengatakan wanita ini benar dan Umar salah. Dan kebijakan tersebut dibatalkan, selesai dan sesederhana itu. Paham sampai di sini? Salam melek politik.